cara tadi kita coba buktikan ya. Mungkin Bapak Ibu nanti ada videonya dan sebagainya. Tadi direkam kan Bapak Ibu? Direkam. Ya, dengan bahan seperti itu kita sampaikan saja. Artinya silakan si drivernya memutuskan apakah mau tetap Berperilaku seperti itu. mau tetap netral atau giginya masuk. Tadi ada beberapa sampel, gigi masuk di RPM rendah, gigi masuk di RPM tinggi, asalkan pedal kakinya dilepas, pedal kaki. Kakinya jangan nempel di pedal gas. Jadi pedal gas benar-benar tidak diinjak sama sekali, asalkan giginya masuk. Range-nya mulai dari di atas 800 sampai berapa itu, asal jangan mengurangi, itu konsumsi bahan bakar 0. Tapi kalau RPM-nya di bawah 800, mungkin di angka 720 sekian, maka secara otomatis ECU, sistem engine, dia akan punya semacam bukan naluri ya, program ya. Dia akan memberikan bahan bakar tanpa ada perintah dari pedal kaki kita. Mau itu yang konvensional, karena kalau RPM-nya rendah, maka sirkuit pegawainya akan mengkerut, maka secara otomatis akan menarik, membuka sendiri. Ya. Kalau yang common rail sudah diatur oleh elektronik, ketika RPM-nya terlalu rendah, walaupun tidak ada perintah dari pedal kaki, secara sistem dia akan memberikan bahan bakar lebih banyak. Makanya kita batasi harus di atas 800. Pokoknya selama RPM di atas 800, pedal kakinya dilepas, maka konsumsi bahan bakar seperti itu Bapak Ibu. Ya. Oke. Nah secara teorinya kurang lebih kalau untuk economical braking ini bisa dari dua sisi. Dari sisi kita dari sisi bawah kendaraan, dari sisi kendaraan itu sendiri. Ya. Kalau dari sisi bawah kendaraan dimulai dari kebiasaan kita menghidupkan kendaraan. Artinya untuk kendaraan diesel manasin cukup 5 menit, paling lama 10 menit. Ya. Mobil lagi ngantri, mobil truk jalan kaki Pak, lagi macet di jalan tol dan sebagainya, atau lagi ngantri untuk bongkar muat dan sebagainya, tapi mesinnya hidup. Pilihannya mau dimatiin atau dihidupin? Dihidupin. Ngambil apanya? AC-nya. Padahal cuma ada blower, ya kan? Mending kita pakai blower kipas portable atau blower yang dari mobil, karena setiap akumulasi 1 jam mobil feeder itu menghabiskan konsumsi bahan bakarnya 10% dari kapasitas engine. Artinya kalau 8000 cc dalam 1 jam dia menghabiskan 0,8 liter. Tinggal diakumulasikan saja setiap hari frekuensinya berapa lama, setiap minggu berapa, setiap bulan berapa, tinggal kalkulasi aja. 1 tahun berapa unit, berapa jam, itu jadi rupiah. Ya. Makanya ada sistem semacam GPS atau kontrol jarak jauh yang armadanya unitnya di mana, HO-nya di Jakarta, unitnya misalkan anggaplah di di Kalimantan dan sebagainya. Manajemen bisa melihat armadanya ini hidup nggak? Oh hidup. Jalan apa enggak berhenti. Dia bisa mematikan jarak jauh. Karena pengeluaran terbesar dunia transportasi nomor 1 dan nomor 2 karena bergantian ban, tayar, dan BBM. Ya, di dunia transportasi nomor 1 dan nomor 2 itu ban dan bahan bakar. Seperti itu. Makanya ketika bahan bakar mulai lebih tinggi, gimana caranya supaya konsumsi bahan bakarnya rendah? Ada teknologi yang bisa mematikan jarak jauh. Itu dari sisi kebiasaan menghidupkan. Ya. Oke, kemudian yang berikutnya dari sisi pengoperasian pedal gas. Pengoperasian pedal gas tadi gimana Bapak Ibu? Yang satu bertahap. Ibarat kata kalau kita ngegas, Bapak Ibu ngegas pakai jempol kaki atau pakai telapak kaki? Kalau Bapak Ibu ngegas yang pakai telapak kaki cenderung langsung dalam. Tapi kalau sepatu nempel, terus yang neken itu jempol, itu lebih halus. Artinya secara konsumsi bahan bakar dia akan bertahap dari 15, 20, 25, 30. RPM-nya makin naik, tapi konsumsi bahan bakar malah cenderung turun. Seperti itu. Dibandingkan langsung jejak contoh yang kedua, contoh yang terakhir tadi, kita langsung di gaspol, langsung 100 berapa tuh? 260 ya. Di atas 100 kan? Tapi tenaga mesinnya enggak ngaruh. Ya kan? Biasa aja. Ya, RPM-nya nggak tinggi, ya kan? RPM-nya rendah tapi injeknya langsung dalam. Ya makanya untuk kendaraan
Ada yang bilang RPM-nya rendah, gigi tinggi, atau di bawah idul jalan gitu kan. Langsung aja jalan, itu hemat bahan bakar. Buktinya lagi enggak. RPM tinggi, meraung, asalkan pedal gasnya konstan malah turun. Ya, artinya balik lagi kalau economical driving hubungannya dengan putaran mesin. Harus pintar kita memaintain yang namanya putaran mesin. Ya, seperti itu. Artinya pengoperasian transmisi pemilihan gigi yang tepat. Kalau kondisi sedang beban, maka tidak masalah menggunakan gigi rendah walaupun RPM-nya tinggi. Karena ketika RPM tinggi konstan, bahan bakar cenderung turun. Ya, tapi kalau lagi laju kencang, penggunaan gigi tinggi ya, nggak usah RPM tinggi, rendah aja, yang penting masuk ke zona hijau. Dia akan sama seperti langsam. Tadi sudah dipraktekkan Pak, ketika pas awal yang ada trek panjang, ya, kecepatannya tinggi, gearnya tinggi, RPM-nya di angka 1000 lebih, tapi konsumsi bahan bakarnya hanya di angka 18-19, cenderung sama seperti idle. Ya, padahal speednya dapat, ya, RPM-nya di atas 1000, tapi konsumsi bahan bakarnya sama seperti idle. Ya. Kemudian kecepatan kendaraan. Nah, kalau kecepatan kendaraan untuk Hino itu sebenarnya sudah di-setup paling ideal itu di angka 60-80 km per jam. Top gear. Ya, baik itu kosongan ataupun muatannya tidak overload, jalanannya tidak tanjakan, kondisi normal jalan datar, ideal di angka 60-80. Itu untuk kecepatannya. Yang berikutnya, teknik pengereman. Masih banyak yang cenderung enggan menggunakan yang namanya engine brake dan eco slip. Ya, bahkan kecenderungan netral. Ya, buktinya Bapak Ibu bisa sebutkan tadi, mending masuk gigi atau netral. Ya, mending tambahin eco slip atau tanpa pakai eco slip. Ya, nggak ada masalah gunakan eco slip. Yang jadi masalah kalau mematikannya pakai pedal gas. Kalau mematikannya pakai pedal kopling, ngaruh nggak? Ngaruhnya tidak hemat tapi tidak boros. Ya, jadi kalau misalnya mematikan eco slip dengan pedal kopling tidak hemat, tidak boros. Tapi kalau mematikan eco slip pakai pedal gas, boros. Ya, tapi kalau mematikan eco slip pakai kuas, hemat. Kenapa bisa dibilang seperti itu? Karena ketika pedal koplingnya diinjak, netral, ada konsumsi bahan bakar nggak? Ada. Tapi boros nggak? Enggak. Idle. Ya, seperti itu. Yang berikutnya, hambatan. Nah, kalau hambatan bicara lingkungan. Ya, mulai dari hambatan apa Pak? Ada hambatan putar, hubungannya dengan tayar manajemen. Kemudian ada yang namanya hambatan akselerasi, berarti aerodinamik. Ya, kemudian juga ada hambatan tanjakan, request turunan terus nggak ada, mungkin. Ya, kemudian ada yang namanya hambatan hambatan di sisi engine, maintenance. Ya. Nah, kalau misalkan dari sisi hambatan putar, pemilihan ban yang tepat. Contoh misalkan ban radial sama ban bias, ban kawat dengan ban nilon, lebih hemat yang mana? Menurut Bapak Ibu? Antara ban nilon ukurannya sama, ukurannya 1100. Ya, 1100. Kemudian yang satu strip artinya bias, yang satu M artinya radial. Konstruksinya yang satu nilon, yang satu kawat. Lebih hemat yang mana? Kawat. Kenapa? Lebih apa ya? Lebih ringan. Coba. Logikanya Pak, kita pakai logika lagi. Betul, secara faktual, secara aktual, pemakaian ban radial, ban kawat itu lebih hemat dibandingkan dengan ban nilon, karena hambatan putarnya lebih ringan. Pertanyaannya, kalau ditimbang lebih berat mana? Ban radial, ban kawat. Kenapa? Karena dia kawat, bukan nilon. Karena ada kode PR, ada yang tahu Pak? Play rating. Artinya play rating itu apa? Jumlah lapisan. Oke. Kalau yang nilon Bapak belah itu sesuai jumlah lapisannya. Tapi kalau yang radial Bapak belah jumlahnya itu dibagi 4 sampai dibagi 6. Ya, play ratingnya 16. Bapak belah yang radial itu jumlahnya lebih dari 5 lapisan. Kenapa? Karena kekuatan kawat
beratnya lebih banyak yang mana? Nilon. Lebih berat mana? Nilon. Ibaratnya nilonnya 2 kilo, kawatnya 1 kilo. Lebih berat mana? Nilon 2 kilo, kawat 1 kilo. Lebih berat yang mana? Nilon. Tapi kalau kita bilang nilon sama kawat berat mana, kadang cenderung bilangnya kawat karena melihat wujudnya besi. Nilon benar. Ya, tapi kalau kapasnya 3 kilo, besinya 1 kilo, berat mana? Kapas. Nah, di ban sama. Ketika Bapak Ibu kalau mau dibuktikan silakan buktikan, beli ban yang baru, kalau saya baru lah, yang second dan sebagainya. Silakan Bapak Ibu belah, ya, yang tipe radial, pasti jumlah lapisan tidak akan sesuai dengan kode yang ada di bannya. Tulisannya 16 PR, Bapak belah nggak mungkin 16, pasti lebih sedikit, lebih sedikit, pasti kurang. Bisa dibilang yang 16 PR aktualnya mungkin di angka 4 sampai 6 lapisan. Ya. Kalau menurut saya di sebelah ada cutting bannya. Ya. Kalau bisa lihat sendiri antara yang ban radial dan bias. Nah, kemudian apa? Pelek. Sekarang udah gencar Pak, pakai alkohol dan sebagainya. Itu juga sama. Harganya lebih mahal kok perusahaan bisa investasi seperti itu karena biaya produk biaya operasional itu lebih tinggi. Makanya dia invest di awal lebih banyak atau lebih mahal, tapi biaya operasionalnya bisa lebih rendah. Kira-kira kalau ban trailer pakai ban radial enggak? Pakai Pak. Kalau perusahaannya besar, contoh yang simbolnya burung, ada yang tahu? Bluebird. Iron Bird. Ya. Kalau Iron Bird bukan hanya kepalanya saja yang apa namanya? Kawat, bukan hanya kawat, tapi buntutnya pun dia kawat radial. Yang biasa ngirim rokok Pak, gudang garam pakai trailer. Coba bawa perhatikan trailernya, muatannya ringan, tapi kenapa dia pakai ban radial? Ya kan? Karena biaya operasional dia kan tiap kali lalu lalang, maka lebih hemat dari sisi operasional menggunakan ban kawat. Ya, seperti itu. Kemudian itu dari sisi hambatan. Hambatan akselerasi apa? Sekarang banyak kendaraan truk yang wing box-nya tinggi dikasih windshield, kanopi, ya kan? Itu memang tujuannya buat aerodinamis. Ya. Kemudian kalau manajemen transportasi ini hubungannya dengan manajemen, artinya kenapa banyak kita tidak menyalahkan, ya, masih banyak transportasi yang hitungan bisnisnya muatannya harus lebih banyak karena keuntungannya akan lebih banyak lagi. Ya ada rumusnya, tapi kita kesampingkan. Ya kemudian kesimpulannya nanti ada poin penting, kurang lebih ada 8 atau 10 poin. Ya bagaimana cara untuk menghemat konsumsi bahan bakar. Ya nah, ini contohnya Pak tadi. Yang pertama kalau dikalkulasi dalam 1 tahun 1 unit 1.400.000. Ya bisa dibaca nanti di bisa. Kemudian kalau akselerasinya lembut sama enggak selisihnya 20 sampai 25%. Tadi sudah kita buktikan. Biasanya kalau ngegas langsung 30-40, sekalinya ngegas langsung 100 lebih. Ya, lumayan jauh. Kemudian pemilihan gear, shiftingnya idealnya di green zone. Ya. Kemudian pemilihan gigi lebih tinggi ketika dibutuhkan untuk akselerasi, untuk kecepatan, atau pemilihan gigi yang lebih rendah ketika kondisi muatan. Ya. Kemudian ini Pak yang dimaksud dengan injakan pedal gas yang tidak konstan, yang masih posisinya diinjak, dilepas lagi, diinjak lagi dengan posisi yang sama kedalamannya. Nah ini sebenarnya ketika dia dilepas konsumsi bahan bakarnya 0, tapi ketika dia digas sesuai dengan kedalaman pedal gasnya, dia akan langsung drastis. Contoh kasus misalnya nih Pak, Bapak Ibu di jalan tol yang menjadi acuan kecepatan kendaraan kita apa? Speedometer. Yakin speedometer atau mobil yang di depan? Mobil yang depan. Oke, sudah Pak, mobilnya di depan. Ya, di depan makin jauh, Gas. depan makin dekat, angkat sedikit, tapi posisinya masih di injek. Iya. Nah, yang tidak konstan yang seperti itu. Nah, supaya menghemat bagaimana? Mobil di depan makin jauh, kita gas pelan-pelan, stabilkan gasnya. Kendaraan di depan makin dekat, langsung lepas, benar-benar tutup, lepas.
biarkan 0 konsumsi bahan bakar. Udah mulai menjauh, injak lagi pelan-pelan, seperti itu. Ya, artinya kalau untuk hemat bahan bakar pastikan RPM-nya konstan. Ya. Kemudian, nah ini Pak, yang disarankan itu di angka 60 sampai 80. Ini contoh di 80 peningkatan 10 km, maka kenaikannya 7 sampai 8%. Ya. Contoh di sini dari 80 sampai 100 artinya 20 km, selisihnya pemborosannya sampai 16% perbedaan konsumsi rasio bahan bakarnya. Ya. Oke, ini yang tadi EcoStrip sudah kita praktekkan, tidak ada isu. Ini video yang tadi kita share. Oke Pak. Kita skip saja. Nah ini hambatan cepat. Pakai deflektor atau windshield dan sebagainya. Ketika kecepatan 100 km per jam dibandingkan yang satu tanpa windshield atau dengan windshield, selisihnya 10 sampai 12%. Ya. Tapi kenapa ini tidak mengeluarkan windshield dari awal? Jepang, iya. Jadi kita menghargai Kearifan lokal. kearifan lokal. Karoseri, biarkan karoseri yang mengerjakan. Kalau Bapak lihat Pinot Jepang, modelnya pasti sudah ada topinya. Dan karoserinya Pak, mohon maaf, di Jepang itu nggak ada perusahaan karoseri. Oh nggak ada Pak. Keluar pabrik, Bapak pesennya Wingbox. Oh. Bis keluar pabrik, bentuk bis. Indonesia tinggal dirubah undang-undangnya aja Pak. Akal sih. Tapi kan dari awal kan memang mobil masuk pertama kali di Indonesia saja bukan mobil penumpang, truk. Ya, mobil Kijang memang pertama kali Kijang pick up. Carry Pak, ST20 Tuntung. Ya kan, pertama masuk ke sini pick up. Ya kan, saya masih ingat Pak, Tuntung itu pertama kali di Manado dulu. Oh iya. Ya kan, di Manado bagus baru Jawa. Ya, seperti itu. Oke. Nah kemudian ini Pak, pemilihan ban tadi, ya antara ban bias dan ban radial, yang radial ini tidak lebih hemat. Kenapa? Karena hambatan putarnya selisihnya 25%. Artinya dari sisi beban itu lebih ringan yang ban radial, ban paralel. Ya. Tekanan pun sama, lalu makin rendah, banyak driver yang setting ban depan khususnya itu dibikin rendah, bahkan disetting sampai 80. Bapak Ibu bisa lihat di jalanan mungkin yang kok nunggi ya, terangnya, kok ban depannya dibikin kempes. Kebanyakan bannya dibikin kempes karena muatannya over, keras, maka yang jadi suspensi siapa? Bannya dibiarkan menjadi suspensi biar empuk. Tapi resikonya apa Pak? Lebih berat. Ya kan? Konsumsi bahan bakarnya akan lebih boros Pak. Ya. Otomatis kalau dinamisnya kan berubah Pak ya. Beban dinamis. Iya, beban dinamisnya pasti akan berubah. Aerodinamisnya pasti akan berubah juga. Dengan efisiensi remnya ngefek nggak? Efisiensi remnya pasti. Karena kan daya cengkram, kita lebih ke traksinya pasti akan berkurang. Yang harusnya dia kacau gitu kan? Iya. Ini kempes jadi ada perubahan struktur bannya. Iya. Ya, seperti itu. Oke, nah ini terkait biaya yang dikeluarkan, nggak akan kita bahas. Pemilihan murid untungnya kita sudah multi-grade, tidak ada isu. Ya. Nah ini kesimpulannya Pak. Ada 10 tips. Ya. Nah Jadi biarkan mesin mati kalau tidak digunakan, tapi pilihan. Kalau bis kan nggak mungkin. Bis layanan. Oh iya. Balik lagi ke layanan. Tapi kita udah tahu Pak perhitungannya. Kalau kita jadi ownernya, kita bisa memprediksi, bisa memperhitungkan. Kalau bis pariwisata atau enggak mobil truk tapi sudah ada AC-nya, kita memanusiakan manusia misalkan. Kasihan drivernya ini gerah, lah kita pasang AC. Ya. Kemudian biayanya kita tambahin, tapi jangan sampai tanda kutip diakalin sama driver. Kita sudah tahu Pak perhitungannya bahwa dalam 1 jam putaran itu 8. Nah, satu lagi Pak, pemasangan AC, pinter-pinternya kita pakai AC-nya. Ada AC yang tipenya dia pakai idle up, ada AC yang tanpa idle up. Idle up. Ya. Jadi ketika AC nyala, RPM-nya tinggi, langsung angka 800. Kebetulan AC kita nggak pakai idle up.
Artinya AC nyala, AC mati, RPM-nya tetap di angka 550. Konsumsi bahan bakarnya hanya selisih 5 mili. Yang kalau tadi kita matikan di awal itu 15 per second. Tapi ketika AC dinyalakan 20. Tapi kalau yang pakai idle up standarnya di angka 15, AC dinyalakan itu sampai ke angka 28. Pemilihan AC biasanya yang idle up AC-nya murah. Itu aja Pak. Bisa denso, bisa tergantung jenis kompresornya. Ada input kompresor yang berapa RPM, ada kompresor yang inputnya minimal berapa RPM. Itu aja sih Pak. Sama-sama, denso ada yang bikin boros, ada yang pakai idle up, ada yang pakai idle up. Termo juga sama, ada yang pakai idle up dan tanpa idle up. Itu dari sisi pemilihan saja, ya. Oke, kurang lebih seperti itu mengenai mekanikal. Ada yang bertanya? Tidak ada. Kalau tidak ada, boleh Bapak Ibu di scan barcode yang ketiga. Nah, balik lagi ke web learning. Kita ada satu sesi lagi ya, sebelum kita tutup. Jadi silakan scan barcode yang ketiga dari kiri web learning. Mau pakai laptop boleh, mau pakai handphone boleh. Linknya sama seperti yang kemarin. Oh, usernya lupa. Ini user name-nya ya. Ada 15, silakan. Boleh dipotong dulu atau bagaimana, silakan Pak. Udah dipotong kan? Di grup ada. Yang mana web learning? Yang web learning di grup ada ya. Di grup ini ya username passwordnya Masih sama Pak kayak yang kemarin. masih sama, linknya masih sama seperti yang kemarin. Username sama passwordnya masih sama kemarin. Untuk username nggak ada itu besar kecil semua. Nunggu titik 2309. Ini apa? 11. Juni. Nah, sip. Sudah. Titik seterusnya. Kemana ini? Sudah login semua Pak? Sudah. Maksudnya berapa Pak? Nah kalau sudah, Hino besar. silakan Bapak klik lagi my course. My course-nya ada kalau di handphone ada pojok kanan warna hijau garis putih 3. Klik, kemudian my course. Kemudian setelah my course geser ada gambar. Nah, gambar yang pertama boleh diklik. Kemarin ini. Oke. POT. Nah, kemudian geser lagi, pilih nomor 1 bagian bawah Pak. Yang post test. Kemana tuh ini? Ya, silakan pilih nomor 1 paling bawah post test. Gua dapatnya yang pintas. Kalau Di laptop yang mana nih Pak? Ya, Yang yang mana? atas Pak, yang atas. Nah, itu gitu. Gimana ya? ya, post test bisa langsung dikerjakan kalau yang sudah. Nah, sip. Nomor 1 post test Pak. Langsung uji pemahaman. Yang satu ini Pak. Langsung mulai kerja. Ya, betul. Langsung mulai kayak seperti kemarin Pak, contoh warna birunya diklik. Ini Pak. Iya betul. Sorry Pak. Uji pemahaman. Proses pemahaman. Langsung mulai kerja. Mulai kerja. Jadi seperti kemarin dicontreng lagi yang warna diklik yang ya betul kerjakan kuis. Oke, mulai usaha. Kerjakan kuis, mulai usaha. Nah, silakan Pak. Yang ini betul, betul, ya diklik, ya betul. Nah, baru scroll lagi ke bawah. Oke, tidak ada. Mulai kerjakan kuis ya. Ya. Gambarnya Sekarang mulai usaha. Ya. Terus yang 1 paling bawah. Sip. Ini Pak. Nah, sip.
Kira-kira 100. luar biasa. Suara deh. Beri kesempatan. Jadi betul nyantol. Biar hilang yang 100. Ya sampai Sebutannya gas kan. biar hilang yang 100. Tambah mudah nih. Paling sakit putih ya. Belum tahu. Temen-temen anjir gitu. Hari pertama 52. Orang semua ada sisa. Satu, dua. Klik kalau Ci 80 Ci. Kalau mana nih? 160 ya. Ya, itu ke nomor apa tuh? Kembali ke saya. Ci. Coba ulang. Nama ulangan. Bisa pintu lu. Bisa. Bisa pintu. Kasih seperti 3 kali. Satu, dua. Paling coba. Udah cukup. Mau cukupnya. Sama dengan saya. Iya. 88. Wih, keren San. Ada 77 nih. Sampai gitu. Kalau Ada peningkatan. progres. Oke, 4 kali 2. Berapa kali ya? Waduh. Sana kayaknya gede. Tulis start misalnya 5, 10, 20. 15 sudah ya. Iya cukup. Oh, Oh, ini gue materinya kita